Ibu, bagaimana program pembelajaran berdiferensiasi agar bisa maksimal diterapkan di kelas? Agar bisa maksimal diterapkan di kelas, Bapak Ibu harus merancang pembelajaran dengan baik-baiknya. Jadi kalau perencanaan kita itu dirancang dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa dilaksanakan dengan maksimal ya. Seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, diferensiasi tadi kan di awal sudah saya sampaikan ya, bukan berarti guru membuat pertanyaan yang lebih banyak, bukan berarti 32 murid harus kita fasilitasi satu persatu, bukan berarti guru itu menjadi Superman atau Wonder Woman sehingga harus melayani semua lari ke sana kemari, tetapi berdasarkan kebutuhan murid. Kebutuhannya berdasarkan apa? Berdasarkan kesiapan belajar, berdasarkan minat, dan berdasarkan profil belajar. Gitu nggih Bapak Ibu. Oke, nah mengapa ada sekolah penggerak? Wah ini harusnya tanyanya sama Mas Menteri nih. Bukan tanya ke saya, ini tanyanya sama Mas Menteri ya Bu Hadijah ya. Oke baik, nah sekolah penggerak itu Bu Hadijah dan Bapak Ibu semuanya merupakan katalis yang mempercepat adanya perubahan transformasi pendidikan. Begitu kata Mas Menteri Bapak Ibu. Jadi sekolah penggerak ini boleh dikata salah satu tugasnya diantaranya adalah mengawal perubahan kurikulum. Salah satu diantaranya. Walaupun itu bukan menjadi tugas utama, yang menjadi tugas utama adalah itu sebagai katalis dalam pelaksanaan transformasi pendidikan di Indonesia. Kita akan merubah Bapak Ibu, merubah paradigma pendidikan dari pola lama ke pola-pola yang baru. Seperti itu. Nah, sekolah penggerak hadir sebagai katalis, sesuatu yang mempercepat reaksi, sesuatu yang mempercepat perubahan itu terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan Bu Iis tadi ya. Oh, sudah. Yang belum terjawab tadi saya Bu Nani ya. Bu Nani hadir ya? Nah, kalau nggak ada nanti disampaikan aja ya Bu ya. Apakah 3 strategi pembelajaran diferensiasi wajib diterapkan dalam satu pertemuan? Tidak wajib Bapak Ibu. Nah, tidak wajib semuanya ketiganya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan murid-murid Bapak Ibu seperti apa? Kalau memang ternyata di awal materi Bapak Ibu itu betul-betul materi yang baru, jadi semua anak itu berada pada kesiapan belajar yang sama, ya Bapak Ibu tidak harus memaksakan untuk melaksanakan diferensiasi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus Bapak Ibu. Ya. Oke, itu tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Monggo kalau masih ada bisa dilanjutkan. Kalau tidak ada maka kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Monggo Bu Hatin. Ditemukan juga. Ini saya dulu manggilnya Bu Hatin itu Miss Always On. Karena Bu Hatin itu selalu on itu dalam kondisi apapun selalu siap gitu. Nggak ada matinya. Terima kasih Ibu Nurul. Ini suara saya terdengar jelas? Sangat jelas. Kemudian ini kan ada kegiatan sekolah, apakah suaranya mengganggu? Tidak. Oh tidak. Tidak saya. Oh ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan, tadi disampaikan bahwa bukan menanyakan, ingin mendengarkan pengalaman dan keseruan dari sekolah penggerak. Jika tadi disampaikan bahwa sekolah penggerak itu dijadikan untuk mempercepat transformasi pendidikan, selama ini berarti Bu Nurul sudah berapa tahun ya? Baru 1 tahun. 1 tahun. Ya. Dampak atau hal-hal positif apa yang tentunya jauh berbeda dari sebelumnya? Setelah menerapkan ini, dampak dan hal positif apa yang menurut Bu Nurul itu menakjubkan, kemudian luar biasa? Mungkin apa sudah dibagikan ya, karena saya tadi data terlambat. Begitu. Terima kasih Bu Nurul. Oke, baik Bu Hartini. Wah, ini saya jadi temu kangen ini. Terima kasih Pak Oka yang sudah memfasilitasi saya dan teman-teman saya untuk reuni berbalut MDMP IPA Banjarnegara ya. Baik Bu Hartini, luar biasa sekali pertanyaannya. Hal apa yang sudah berdampak pada sekolah penggerak di sekolah saya? Yang pertama saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan suatu hal yang berdampak dan terlihat nyata gitu. Karena ketika dulu sebelum kurikulum merdeka kami
melaksanakan pembelajaran sebagaimana kurikulum 13 dan amanat kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kami melaksanakan pembelajaran ya seperti biasa gitu. Jadi guru IPA yang ngajar 5 JP per jam di kelasnya masing-masing. Tidak ada kolaborasi antar mapel, jarang sekali ada. Walaupun kami juga menerapkan ada kolaborasi mapel di kegiatan kelas 9, di mana ujian sekolah kami itu sudah merupakan ujian berbasis aktivitas. Jadi ujiannya sudah tematik gitu. Jadi ketika anak-anak ujian, itu sudah kami mulai sejak tahun 2020 ketika saya datang pertama di SMP 14, kemudian saat itu mau melaksanakan ujian praktik. Kemudian saya sampaikan ke teman-teman bahwa di masa pandemi maka kita tidak perlu menguji praktik dengan menguji satu mapel satu ujian gitu kan. Nah sehingga jadilah kami punya 3 tema topik untuk ujian sekolah gitu ya. Itu pengalaman kami. Jadi buat ini barangkali yang paling membedakan adalah yang pertama tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang berbeda kedua adalah tentang asesmen. Bagaimana teman-teman guru sekarang melakukan asesmen itu tidak hanya di akhir. Karena kita kan sering mengenal ya, asesmen itu selalu di akhir bab, di akhir kasus, di akhir pelajaran, di akhir semester, di akhir tahun. Nah, mulai kurikulum Merdeka, teman-teman menjadi sering melakukan asesmen. Kemudian asesmen itu dimulai dari asesmen diagnostik di awal. Kemudian di pertengahan teman-teman juga melakukan asesmen formatif gitu. Nah, sehingga asesmen itu menjadi lebih variatif. Itu yang paling membedakan. Lah memang untuk pembelajaran berdiferensiasi memang belum terlihat sekali bedanya. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, menurut Tomlinson itu menurut Piaget ya, bahwa memang kenyataannya metode yang terbaik itu adalah metode yang sulit. Jadi memang betul Bapak Ibu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi memang kami melihat secara nyata dampaknya. Yang terlihat memang anak-anak sudah mulai paham bahwa ketika di awal pembelajaran mereka akan dipetakan berdasarkan kesiapan belajar, anak bisa jadi saat ini dia di dalam posisi anak-anak misalnya kelompok B, kemudian nanti di materi berikutnya mereka bisa jadi di kelompok A, di mana di kelompok yang paling siap. Jadi dinamis, anak-anaknya dinamis gitu. Dan ini Bapak Ibu yang ingin saya bagikan bahwa jangan sampai pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar ini menjadi stigma, ini kelompok pinter, ini kelompok sedang, ini kelompok lower. Jangan sampai menjadi stigma itu, karena kenyataannya bukan itu Bapak Ibu ya. Seperti itu yang perlu dihindari Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bu ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Oke, nanti saya akan bercerita banyak tentang proyek ya, seperti itu. Oke. Bagaimana Bu Ari, Pak Oka, apakah sudah cukup atau kita lanjut? Pertanyaan yang lewat WA ke Pak Oka belum disampaikan. Oh iya, apa? Sudah ngirim ke WA saya kah? Belum ya? Oke, tadi Pak Oka yang karena takut terlambat. Oh iya. Menyampaikan ke saya ada pertanyaan dari Bu Yunita Hardiana sama Bu Tamik Susanti. Pertanyaannya yang pertama, perlu dijelaskan kembali bagaimana kriteria penilaian diferensiasi konten, proses, dan notebook. Kemudian yang kedua, apakah strategi pembelajaran berdiferensiasi digunakan dalam waktu bersamaan dalam penyampaian suatu materi pokok? Itu Bu Nurul. Oke, baik. Terima kasih Bu Ari. Ini yang bertanya Bu Yunita. Bu Yunita ada nggih? Masih ada di ruangan ini? Baik, kalau seandainya sudah tidak ada pun nggak apa-apa ya, nanti tolong disampaikan ke Bu Yunita. Yang pertama tadi perlu dijelaskan kriteria tentang penilaian. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pembelajaran diferensiasi itu RTP-nya, modul ajarnya sama seperti pembelajaran yang bukan berdiferensiasi, sama. Jadi semua baik diferensiasi maupun tidak diferensiasi itu sama-sama membutuhkan asesmen. Nah, di kurikulum Merdeka, asesmennya kan ada asesmen diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Nah, itu mungkin yang setelah ini nanti akan kita bahas, Bapak Ibu ya, tentang kriteria penilaian. Lah, adapun kriteria penilaian tentang produk, proses, konten. Kalau konten kan mungkin kita tidak menilai ya, Bapak Ibu ya. Kalau
penilaian proses tergantung dari tujuan pembelajarannya apa. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau produknya disepakati dengan anak-anak misalnya, kan produknya ada misalnya membuat misalnya kalau yang IPA ya, misalnya membuat roket air begitu kan. Nah, disepakati dengan anak-anak nih membuat roket air katakanlah. Kalau ketika membuat roket air itu nanti step-stepnya tuh apa? Diberi nilai gitu. Jadi itu kesepakatan antara guru dengan murid. Guru harus membuat kesepakatan dengan murid tentang penilaian yang akan digunakan ketika pembelajaran itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti setelah ini di sesi penilaian. Nonton Bu Yunita. Berikutnya Bu Ari, monggo. Jadi dari yang utamik yang kedua, yang kedua, apakah strategi pembelajaran berdiferensiasi digunakan dalam waktu bersamaan dalam penyampaian satu materi pokok? Oh, nggih. Apakah strategi pembelajaran berdiferensi digunakan bersamaan? Nggih, Bapak Ibu. Bersamaan dengan Bapak Ibu menyampaikan materi pembelajaran, Bapak Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, kan urutannya gini nih Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita akan mengajar, maka kita akan memetakan kebutuhan murid. Kan pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang student center. Nah, student center itu salah satunya adalah sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid itu apa? Kebutuhan murid itu bisa dilihat dari 3 hal. Menurut Tomlinson, sekali lagi karena saat ini kita bicara tentang differentiated learning itu berdasarkan dari Tomlinson dan kawan-kawan. Ya. Nah, ada kesiapan belajar, ada minat belajar, dan ada profil belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu bersamaan ketika kita menyampaikan pembelajarannya. Oke. Seperti itu. Sampun. Monggo Bu Ari, Pak Oka, apakah kita lanjutkan ke sesi berikutnya atau masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Oka, siapa tahu ada yang japri ke Pak Oka nitip pertanyaan. Ke saya tidak ada. Oke, lanjut Bu, sudah habis pertanyaannya. Iya, sudah habis pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu lah, ini nampaknya ini waktu kita kan tinggal sampai jam 12 kan 1 jam sekian ya Bapak Ibu ya. Masih ada dua sesi yang harus kita sampaikan. Bapak Ibu nanti sambil ini aja deh ya. Untuk pendahuluan-pendahuluannya kita skip enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibaca dari PPT saya nggih. Baik Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar ya? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih. Sudah ikut geser belum? Sudah ya? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, saya skip ke yang penting-penting aja ya Bapak Ibu ya, karena waktu kita 1 jam berapa ini? 12 menit. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan hal yang penting adalah bahwa ketika kita akan memahami tentang implementasi kurikulum merdeka, sebaiknya kita tidak potong kompas Bapak Ibu. Nah, sebaiknya kita memahami langkah demi langkah. Nah, langkah yang pertama apa? Langkah pertama adalah memahami garis besar kurikulum merdeka. Sebetulnya yang diinginkan di CP, Bapak Ibu sudah baca CP-nya IPA kan? Ya, di CP IPA itu ada rasionalnya Bapak Ibu. Tolong rasionalnya dibaca. Jangan sampai terus dibaca CP-nya aja. Itu pesan saya ya Bapak Ibu ya. Kita harus memahami garis besar kurikulum merdeka supaya nyambung. Apa yang sudah disampaikan oleh kementerian itu nyambung sampai ke kita. Jadi ketika membaca CP untuk yang IPA, tolong rasionalnya dibaca. Sehingga kita paham betul yang dimaksud sekarang kita adalah dalam kerangka untuk meningkatkan kompetensi siswa, atau kita kurikulumnya sudah kurikulum berbasis kompetensi, atau
competence based curriculum, bukan lagi konten based ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, memahami pembelajaran dan asesmen. Bagaimana prinsip pembelajaran di kurikulum merdeka, bagaimana asesmen di kurikulum merdeka, itu harus dipahami. Nah, hari ini di sesi ini kita akan belajar bersama tentang asesmen. Yang ketiga, memahami tentang kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. KOS Bapak Ibu atau KOS itu bukan milik kurikulum, bukan milik wakakurikulum, bukan milik kepala sekolah, tapi milik sekolah, milik kita semua. Sehingga Bapak Ibu guru juga harus tahu proses-prosesnya. Dan yang keempat adalah memahami pengembangan P5. Nah, ini 4 langkah ini nggak boleh ditinggal Bapak Ibu. Semuanya harus dilalui satu persatu supaya pemahaman kita terhadap kurikulum merdeka itu menjadi pas, menjadi tidak berkurang sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pemerintah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita akan merencanakan pembelajaran dan asesmen, Bapak Ibu guru pasti akan dimulai dari memahami CP dulu. Memahami CP, kemudian dari itu nanti akan membreakdown CP menjadi TP. Setelah itu akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Dari TP-TP yang sudah dihasilkan dari CP itu akan dibuat ATP-nya. Nah, setelah disusun ATP, maka kemudian kita akan merancang pembelajarannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu alurnya. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan potong kompas di asesmen. Oke. Jadi, monggo saya manut sama teman-teman saja. Mungkin di sesi yang lain prinsip pembelajarannya sudah disampaikan oleh Bapak pengawas ataupun mungkin dari teman-teman yang penggerak dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, untuk prinsip asesmen ini secara teori seperti ini Bapak Ibu, terpadu, dan ini harapannya bukan sekedar teori tapi betul-betul dipraktekkan, terpadu dalam proses pembelajaran. Kita sering Bapak Ibu melakukan asesmen seolah-olah bahwa asesmen itu terpisah dari pembelajaran. Kita kadang membuat soal di mana tidak kita sajikan di pembelajarannya. Ya, gitu kan, kata teman-teman saya. Nggak tahu kalau teman-teman di bagian negara mungkin enggak ya. Mungkin sudah benar semua ya. Kemudian yang kedua, dirancang sesuai dengan tujuan. Tujuan pembelajarannya apa, tujuan dari penilaiannya apa, itu harus ada spesifiknya. Kemudian dirancang secara adil, valid, dan terpercaya Bapak Ibu. Jadi jangan mendolimi murid, kita jangan menguji kalau sesuatu tidak kita belajarkan. Nah, bentuk tugas, instrumen, dan teknis juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi jangan jauh-jauh dari tujuan pembelajaran. Laporan penilaiannya sederhana dan informatif, bermanfaat untuk peningkatan mutu pembelajaran. Ini prinsip asesmen di kurikulum merdeka Bapak Ibu ya, harus kita jalankan. Jenis-jenis asesmen ini untuk Bapak Ibu yang teman-teman PSN pasti sudah paham semua ya. Ada asesmen as learning, ada asesmen for learning, ada asesmen of learning. Di mana tiga asesmen ini bisa kita kutupkan ke dalam dua asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Nah, kapan akan menjadi asesmen as learning? Itu ketika asesmen itu merupakan refleksi proses pembelajaran. Ini bentuknya apa? Ketika Bapak Ibu melakukan refleksi berupa penilaian diri, penilaian antar teman, murid-murid, itu merupakan asesmen as learning. Nah, berikutnya asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah guru mapel. Jadi ketika dia di tengah-tengah melakukan asesmen, kemudian ternyata kok proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan, tidak sesuai harapan, kemudian dia lakukan perubahan. Nah, ini dilakukan di tengah-tengah. Nah, kemudian yang terakhir, assessment of learning. Asesmen sebagai evaluasi di akhir proses pembelajaran. Bisa di akhir materi, bisa di akhir semester, bisa di akhir tahun pembelajaran. Untuk kurikulum merdeka memang tidak ada konsep mid semester. Penilaian tengah semester memang tidak ada Bapak Ibu. Ya, tetapi monggo pelaksanaannya di daerah. Kadang ada sekolah-sekolah yang swasta misalnya, Bu, gimana dong kalau di tempat kami nggak ada mid semester, nggak ada PTS, nanti uang
FPP-nya nggak kumpul dong gitu. Oh ya monggo, kalau memang itu nanti jadi kebijakan sekolah dipersilahkan ya, seperti itu monggo. Tetapi namanya tidak lagi PTS sebetulnya. Kalau di kurikulum Merdeka berarti namanya asesmen sumatif lingkup materi. Kalau di tempat kami namanya ASLIM, begitu menyebutnya ya. Jadi setelah beberapa materi nanti bisa dilakukan sebuah asesmen. Di mana kalau di tempat kami asesmen materi itu tidak mengulang dari awal. Misal nih, IPA untuk topik yang pertama sudah dilaksanakan asesmen. Kemudian yang topik 2 belum. Kemudian kok waktunya ngepasi PTS. Kelas 9 kan masih PTS tuh Bapak Ibu. Ketika dilaksanakan PTS ya udah yang diujikan yang belum saja. Itu. Nah, itu namanya asesmen lingkup materi atau ASLIM di kurikulum Merdeka. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa untuk yang S-learning itu sebagai refleksi, yang melaksanakan adalah murid. Murid ketika melakukan refleksi itu sudah merupakan asesmen formatif, yaitu asesmen S-learning. Nah, Bapak Ibu guru ketika melakukan perbaikan proses pembelajaran di tengah-tengah atau di antara dari awal sampai akhir itu ada melakukan asesmen, itu namanya asesmen formatif atau asesmen for learning untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, baru yang terakhir ini asesmen S-learning fungsinya sebagai evaluasi sehingga dilakukan di akhir. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, konsep asesmen formatif dan sumatif ini ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa formatif itu arahnya ke evaluasi prosesnya Bapak Ibu. Apakah murid sudah paham, apakah kebutuhan pembelajaran sudah terpenuhi, dan kemajuan akademiknya bagaimana, ini kita ungkap di dalam asesmen formatif. Kemudian formatif kan dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Ya, kalau guru berarti asesmen for learning. Kalau oleh diri sendiri, kalau oleh antar teman, asesmen S-learning. Nah, Bapak Ibu, kita sering sekali membuat bentuk asesmen itu selalu soal. Nah, padahal Bapak Ibu, asesmen itu tidak harus berupa soal Bapak Ibu. Diskusi kelas itu juga bisa merupakan asesmen formatif. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan proses diskusi, sampaikan kepada anak-anak, diskusi kelas ini kan Ibu ambil juga nilainya. Ini juga bisa dijadikan sebagai asesmen sumatif. Jadi nggak harus kalau satu topik selesai itu terus anak harus diberi pilihan ganda, IC, baru mereka dinyatakan berhasil. Tidak harus. Ketika topiknya itu tujuan pembelajarannya adalah bagaimana anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi, maka proses pembelajarannya adalah diskusi. Proses diskusi itu sudah bisa kita nilai sebagai asesmen formatif dan juga asesmen sumatifnya Bapak Ibu. Nah, drama juga, presentasi, produk, tes lisan, ini merupakan bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Jadi tidak harus pilihan ganda, tidak harus IC, begitu ya. Nah, pilihan ganda pun sekarang kita diminta untuk lebih variatif Bapak Ibu. Ada pilihan ganda kompleks tuh yang setara dengan AKM. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, asesmen ada 3 jenis, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Adapun diagnostik itu ada 2, yaitu non-kognitif, yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau di SMP 14, untuk diagnostik non-kognitif adalah kami pasrahkan kepada tim BK untuk mengambil data-data di awal tahun pelajaran. Tim BK akan mengambil data tentang bagaimana profil belajar anak-anak di sekolah kami. Seperti itulah hasilnya nanti disampaikan kepada wali kelas, disampaikan kepada guru mapel untuk masing-masing punya data. Oh, berarti ini anak-anak saya di 7A profilnya seperti ini nih, yang saya ajar kebetulan kok sebagian besar visual ya. Berarti saya nggak boleh ceramah terus dong, anak nggak paham kalau ceramah. Harus ada benda nyata yang bisa dilihat, misal begitu. Nah, kemudian asesmen diagnostik kognitif ini yang disusun oleh guru mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, sharing saja ya, sebaiknya asesmen diagnostik kognitif ini jangan bentuk pilihan ganda. Kenapa? Kalau pilihan ganda anak cenderung untuk gambling. Karena kan mereka sama-sama nggak tahu tuh. Jadi kan hasilnya kurang akurat. Sebaiknya esai singkat. Kalau saya dan teman-teman seperti itu. Awal-awal mereka ya membuat itu, tapi ternyata nggak bisa mengerjakan semua gitu. Ternyata ini anak
nggak bisa. Jadi dia tuh nggak paham, tapi hasil asesmennya kok bisa gitu. Nah, seperti itu. Jadi datanya agak-agak gambling gitu kalau kita ngambil datanya berupa pilihan ganda. Kecuali kalau Bapak Ibu misalnya pilihan ganda kompleks gitu. Tapi kalau pilihan ganda yang seperti biasa itu maka akan menimbulkan hasilnya kurang akurat gitu, guys. Nah, kemudian asesmen formatif yang dilakukan di tengah-tengah pembelajaran, nggak harus di tengah persis Bapak Ibu, pokoknya di antara awal sama akhir, monggo. Lah kalau dilakukan oleh siswa namanya asesmen as learning, kalau dilakukan oleh guru namanya asesmen for learning. Asesmen diagnostik maupun formatif ini tidak dijadikan sebagai dasar pengolahan nilai rapot, Bapak Ibu. Jadi kalau asesmen diagnostik fungsinya kan untuk memetakan kesiapan belajar murid. Jadi ketika kita memberikan asesmen diagnostik, maka kita akan merencanakan pembelajaran. Sebelum Bapak Ibu menyusun RPP atau membuat modul ajar, Bapak Ibu terlebih dahulu memberikan asesmen diagnostik. Nah, sehingga hasilnya digunakan untuk merencanakan proses pembelajaran. Kemudian asesmen formatif tadi fungsinya untuk refleksi, untuk perbaikan. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk penilaian rapot. Yang bisa digunakan oleh penilaian rapot adalah asesmen sumatif. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Monggo. Nah, ini kalau asesmen diagnostik, ini sudah kami sampaikan tadi ya, kita bisa menganalisis laporan hasil peserta didik di tahun sebelumnya. Seperti misalnya kalau yang kemarin anak-anak kami kelas 7, kan ada tuh di PPDB data nilai rapot mereka. Nah, itu kita ambil datanya. Oh, berarti rata-rata input kita tahun ini adalah sekitar mereka kategorinya seperti ini, gitu ya. Atau kita akan mengidentifikasi setelah kita menganalisis laporan hasil peserta didik tahun sebelumnya, kita mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan Bapak Ibu. Kalau ini sudah masuk ke mapel masing-masing, kompetensi yang mau kita ajarkan apa? Nah, setelah itu baru kita akan menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Nah, apakah nanti tes tertulis, apa produk, apa observasi. Ya, bila diperlukan akan menggali lebih lanjut tentang apa tadi, latar belakang, motivasi, minat, sarana prasarana belajar dan sebagainya. Nah, ini semua sudah di-cover oleh tim BK kalau pengalaman di sekolah kami. Nah, kemudian setelah itu baru kita melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, hasilnya datanya ini digunakan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Itu Bapak Ibu fungsi dari asesmen diagnostik. Nah, ini tadi yang non kognitif ya Bapak Ibu, ada student well-being, ada sosial emosi siswa, aktivitas belajar di rumah dan semuanya ini dipetakan oleh teman-teman BK Bapak Ibu. Ya. Ini saya skip. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini dari bercerita, dari menulis, dari menggambar kita bisa tahu bagaimana profil murid-murid kita. Nah, kemudian juga bisa melalui tanya jawab, ya, sesi bertanya. Mereka disuruh bertanya balik, begitu ya. Kemudian ada tindak lanjutnya Bapak Ibu, tentu saja kalau misalnya menemukan data-data yang katakan ya bisa dikatakan outlier gitu ya, di luar yang semestinya, itu maka tim BK akan menindaklanjuti. Nah, ini untuk yang kognitif Bapak Ibu, guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target Bapak Ibu ya, biar tidak salah konsep. Nah, pelaksanaannya melalui apa? Persiapan pelaksanaan dan diagnosis serta melakukan tindak lanjut. Berarti RPP-nya, modul ajarnya sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Misalnya ini 2 pertanyaan boleh, 6 pertanyaan boleh. Ya. Misalnya nih, kalau mau membuat 10 pertanyaan, maka 2 pertanyaan yang sesuai dengan kelasnya, sesuai topik capaian baru, 6 pertanyaan, topik 1 kelas di bawahnya, 2 pertanyaan, topik 2 kelas di atasnya. Itu juga boleh. Ya. Nah, atau juga Bapak Ibu bisa membuat penilaian dengan cara misalnya
paham utuh, paham sebagian, tidak paham. Nah, jadi ada kelompok ini berdasarkan kesiapannya. Siap, cukup siap, kurang siap, misalnya begitu. Tetapi jangan memberi stigma ya Bapak Ibu ya, sekali lagi. Jangan memberikan stigma bahwa setelah kita melakukan asesmen diagnostik, terus kita yuk kelompokkan, ini bocah pinter, ini ora pati pinter, ini mending pinter. Jangan memberikan stigma yang seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran nanti Bapak Ibu bisa lihat di panduan pembelajaran asesmen, halaman 32-36. Mungkin saya tidak punya banyak waktu untuk mengulas, kecuali nanti ada yang tanya ya. Nah Bapak Ibu, untuk pengelolaan asesmen di satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi bagaimana pengelolaan asesmen. Jadi untuk membuat nilai rapor Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk memberikan bobot. Nah misalnya nih, penilaian asesmen sumatif lingkup materi, apakah mau dibobot 1 atau dibobot 2, itu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Nah di sekolah ini semuanya sama bobotnya, baik penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun maupun asesmen sumatif semester, asesmen sumatif lingkup materi, nilainya sama. Kemudian untuk laporan kemajuan belajar sekurang-kurangnya tiap akhir semester. Namun jika ada sekolah yang ingin memberikan laporan di tengah semester kepada wali murid, maka dipersilakan. Sebagaimana kami juga memberikan laporan di pertengahan semester, kami berikan laporannya. Supaya apa? Bisa mengawal perkembangan anak. Demikian Bapak Ibu untuk materi asesmen. Saya cukupkan, barangkali jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya stop sharing dulu. Monggo Pak Oka. Oke, terima kasih Bu. Saya dulu yang tanya. Monggo Pak Oka. Oke, saya pada saat dulu kurikulum 2013 kita itu dikenalkan dengan soal-soal HOTS, Bu. Iya, betul. Ya, ini kok sekarang di kurikulum Merdeka apakah masih seperti itu atau memang kita dimerdekakan untuk tidak selalu menggunakan soal hot, bahkan mungkin pada satu waktu kita sama sekali tidak memakai soal hot. Begitu, Bu. Oke. Langsung ya Pak ya, langsung saja saya jawab. Baik Pak Ibu, lumayan ini, kritis sekali ini pertanyaan Bapak Ketua MGMP kita ini ya. Betul Bapak Ibu, bahwa di kurikulum Merdeka apakah tidak ada soal hot? Bapak Ibu, ada Bapak Ibu. Justru di kurikulum Merdeka itu bahwa salah satu dari pembelajaran paradigma baru selain pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa pembelajaran kita diharapkan untuk pembelajaran yang menguatkan literasi dan numerasi. Nah itu mengapa tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu ketika kita mempelajari kurikulum Merdeka kita jangan potong kompas. Yuk kita pelajari dari step-stepnya. Dari kebijakan kurikulumnya seperti apa. Untuk IPA Bapak Ibu harus perso, Bapak Ibu harus baca itu rasional di CP-nya, kemudian di CP-nya walaupun yo sambil mumet betul baca CP Bapak Ibu. Pusing enggak kalau baca CP yang panjang gitu toh? Nah, saya yakin Bapak Ibu pusingnya karena membaca kalimat yang panjang. Aslinya kalau CP itu kalimatnya itu dipotong satu persatu itu mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengidentifikasi dengan mudah ketika dipotong satu persatu itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk tetap menggunakan soal-soal HOTS, lebih-lebih adalah penguatan literasi dan numerasi. Saya juga sampaikan ke teman-teman ketika melaksanakan asesmen lingkup materi maupun asesmen sumatif, saya akan menyampaikan ke teman-teman di awal kurikulum Merdeka itu saya meminta paling tidak ada satu soal setara AKM. Kalau sekarang saya tidak hanya meminta satu soal secara 20% soal setara AKM. Saya minta ke teman-teman seperti itu. Dan itu luar biasa teman-teman, pada cekelan sirah semua Bapak Ibu. Karena untuk membuat satu soal setara AKM itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau itu dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan terus-menerus, akhirnya lama-kelamaan saya juga ini amazing Bapak Ibu lihat kerjaan teman-teman tuh, kok teman-teman keren ya kerjaan, ternyata luar biasa loh, bagus-bagus banget soalnya. Nah seperti itu Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu pasti bisa lebih keren lagi. Seperti itu Pak Oka.
Monggo dilanjut. Ada lagi? Mungkin bisa dipimpin oleh Pak Oka selaku ya, Bu Ari. Monggo Bu Ari. Baik, Bu Ari. Terima kasih. Dan saja Bu, yang pernah saya lakukan di sekolah, kemarin di awal tahun pelajaran kelas 7, saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk kognitif dan non-kognitif. Saya mencermati yang non-kognitif, itu ada saya cantumkan pertanyaan mengenai gaya belajar. Saya suruh untuk memilih gaya belajar apa yang disukai. Karena kalau anak SD disuruh menjawab langsung kan terkadang sulit. Jadi saya pertanyaannya diberi beberapa alternatif jawaban seperti lebih suka belajar di kelas mendengarkan guru ceramah, kemudian suka belajar diskusi kelompok, praktikum di luar kelas dan sebagainya. Di akhir pilihan saya kosongi untuk memberi kesempatan anak untuk menuliskan mungkin ada kesukaan mereka yang sudah tercantum. Ketika saya koreksi, saya lihat jawaban, ternyata saya cukup kaget. Hampir semua anak satu kelas itu memilih lebih suka duduk manis mendengarkan guru ceramah setelah. Saya kan jadi bingung, sebetulnya sih mudah saja, malah kebetulan buat saya nih, jadi nanti menerapkan model pembelajarannya enak. Cuma kan kalau sesuai filosofisnya KHD bahwa pembelajaran itu harusnya menyenangkan setiap pada murid. Nah, kalau nanti saya hanya mengikuti keinginan gaya belajar anak duduk manis mendengarkan ceramah guru, kayaknya nanti bisa cepat bosan. Kalau misal dalam pelaksanaannya saya variasikan untuk metode pembelajarannya, terkadang observasi di luar kelas, terkadang praktikum. Yang notabene itu berbeda dengan gaya belajar yang disukai anak-anak. Apakah saya tidak merampas kemerdekaan belajar anak kalau seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Bu Ari pertanyaannya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk gaya belajar memang ada instrumennya Bapak Ibu. Saya sudah share ke Pak Oka, barangkali nanti bisa dibantu. Itu contoh saja, tidak harus sama seperti di tempat kami Bapak Ibu. Itu contoh ketika kami mau melakukan pendataan bagaimana untuk mengetahui gaya belajar peserta didik kami di tahun pertama kemarin, ya. Seperti itu lah, monggo ini link asesmennya seperti itu, nanti bisa coba Bapak Ibu klik, Bapak Ibu boleh nyoba itu yang nomor 1 ya. Kalau yang nomor 2 kan Google Form khusus untuk anak SMP 14, karena setelah mereka klik bagaimana hasilnya kan nanti akan di screenshot, kemudian screenshotnya akan dikirim lewat Google Form sehingga sekolah akan bisa memantau, oh tahun ini kelas 7 adalah kelas 7A, siapa yang punya gaya belajar visual, siapa yang punya gaya belajar auditori, siapa yang punya gaya belajar kinestetik, semua itu ada terpantau. Jadi bukan berupa pertanyaan misalnya kamu lebih suka apa. Kalau anak-anak sekarang mesti, saya yakin nih, mesti lebih banyak yang suka mager ya Bu Ibu ya, malas gerak begitu. Duduk diam sambil buka HP seperti itu. Nah, padahal aslinya mereka itu kalau diminta untuk mengisi instrumen gaya belajar pasti akan ketemu mereka termasuk gaya belajar apa gitu. Nah, seperti itu Bu Ari. Barangkali kita bisa menggunakan instrumen-instrumen yang tervalidasi begitu. Artinya ya setidaknya dikembangkan berdasarkan teori, ya, seperti itu. Ya, walaupun teori ini engko monggo panjenengan mau lihat dari buku siapa, teorinya siapa, banyak kok sekarang. Terima kasih Bu Nurul untuk pencerahannya. Karena hal baru juga kemarin mepet sekali waktunya harus melakukan, akhirnya ya mungkin masih jauh dari pelaksanaan yang lainnya. Ya, betul. Bapak Ibu tidak perlu takut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melangkah dan ternyata langkah Bapak Ibu itu kurang tepat, Bapak Ibu tinggal balik kanan, terus maju jalan lagi, gitu aja. Tidak usah merasa, kemarin salah. Kami kemarin begitu Bapak Ibu. Di tahun pertama ketika belum banyak contoh dan sebagainya, ketika kami memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, kami mengelompokkannya ya higher, moderate, lower.
gitu. Ternyata salah kan Bapak Ibu, kan nggak boleh begitu. Nah ternyata itu hanya untuk kesiapan, jangan disebut higher, jangan disebut middle, jangan disebut lower gitu. Nah akhirnya terus ya udah kami ganti gitu. Nggak usah takut Bapak Ibu kalau mau mencoba, coba aja. Nanti kalau mendapatkan sesuatu yang baru, kemudian tahu sesuai dengan panduannya, maka ya tinggal kita balik kanan aja, lakukan sesuai yang kita tahu gitu nggih Bapak Ibu. Semangat Bu Ari nggih. Jangan takut salah. Monggo kalau mau mencoba ya. Siap Bu, siap. Monggo Bapak Ibu yang lain. Apakah masih ada yang ingin di-share-kan? Oh ya, tadi pertanyaan Bu Indah ya. Langkah-langkah asesmen untuk intrakurikuler, untuk kegiatan intra itu seperti tadi saya matur bahwa asesmennya akan ada asesmen diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Namun yang nantinya akan menjadi nilai rapot, perhitungan nilai rapot adalah asesmen sumatif saja Bapak Ibu. Yang diagnostik itu digunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran, untuk buat RPP, untuk membuat modul ajar itu, sehingga RPP kita, modul ajar kita sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, kemudian kalau asesmen formatif untuk mengecek apakah ketika proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan harapan atau ada yang perlu kita ubah, apakah anak sudah paham, jangan-jangan kita jalan ngajar terus ternyata anak-anak nggak paham sama sekali, kita akan sia-sia gitu. Itu sehingga dilakukan asesmen formatif, bisa refleksi. Nah itu, oh iya tambah satu lagi buat ini, apa yang paling kelihatan berdampak adalah refleksi. Sebelum kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru jarang melakukan refleksi. Setelah kurikulum merdeka, Bapak Ibu menjadi sering melakukan refleksi, kepala sekolah juga sering melakukan refleksi. Saya rutin 1 bulan sekali merefleksi Bapak Ibu guru. Sudah sampai sejauh mana pemahaman mereka tentang kurikulum merdeka, tentang pembelajarannya, tentang asesmennya, itu saya rutin sebulan sekali, paling lama ya 3 bulan atau di akhir semester pasti saya adakan refleksi secara keseluruhan. Kemudian Bapak Ibu guru juga merefleksi pembelajarannya bersama anak-anak. Gitu. Itu yang paling berdampak dan terlihat. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Oke Bu, jadi menegaskan kembali ya, saya yang tadi menulis beberapa catatan. Kita lakukan asesmen awal dulu atau asesmen diagnostik, kemudian baru kita menentukan modul ajarnya seperti itu atau menyesuaikan. Nah, saya pernah mencoba ini, kita coba di kelas. Saya punya kelas A sama kelas B Bu. Kelas A itu ya karena sesuai dengan RPP-nya kita coba pakai menyanyi dulu, menyanyi di kelas A. Kelas A seneng banget Bu. Kelas A seneng banget, happy, kemudian setelah itu kita asesmen formatif, hasilnya bagus. Nah, ketika itu saya cobakan, karena MA-nya kan sama, cobakan di kelas B adem. Nggak ada respon yang sebagus kelas A. Berarti kan untuk kelas A dan kelas B perlu ada pembedaan juga. Mungkin seperti itu. Iya, betul sekali Pak Oka. Betul sekali yang disampaikan Pak Oka. Disitulah fungsi bahwa perencanaan pembelajaran itu dinamis. Di kurikulum merdeka, kita tuh membuat RPP tidak 1 tahun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin dulu kan kita bikin RPP 1 semester gitu bareng-bareng ya di MGMP, dibagi nih. Bab ini siapa yang buat, bab itu siapa. Lah kalau sekarang kita nggak bisa lagi seperti itu. Karena nanti setiap kelas itu kasuistis gitu, pasti Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang berbeda. Sehingga perencanaan pembelajaran, entah itu namanya modul ajar maupun RPP bagi yang kelas 8 atau kelas 9, itu selalu dinamis. Nah, saran saya, RPP itu tidak harus langsung jadi 1 semester. Monggo, setiap kali Bapak Ibu minimal, kalau saya di SMP 14, setiap hari Sabtu, saya minta teman-teman untuk mengunggah perencanaan pembelajaran mereka di drive bersama, khususnya di drive-nya saya, di kepala sekolah, mereka akan mengunggah. Minggu depan mereka mau ngajar apa. At least ada 3. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, ada asesmen. Udah cukup, nggak harus lengkap dengan sarana prasarananya apa, gitu nggak harus lengkap. Pokoknya ada 3 tujuan, langkah-langkah, asesmen itu sudah cukup. Sehingga apa? Ketika teman-teman hari Sabtu ngupload mungkin masih sederhana. Tetapi ketika hari Senin mau ngajar besoknya,
mereka akan melihat, oh saya lengkapi apanya dan sebagainya itu. Sehingga yang namanya perencanaan pembelajaran itu dinamis, sebagaimana pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, seperti itu Pak Oka dan Bapak Ibu semuanya. Oke, ada lagi? Yang Bapak Ibu ada yang Sudah. mau menambahkan? Oke, baik. Kalau tidak ada tentang asesmen, nanti sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Saya ini aja dulu, saya mau sharingkan satu contoh modul ajarnya teman saya. Sekaligus ini, karena tadi kalau saya sharingkan di awal, nanti belum selesai sampai asesmen. Jadi ketika kita sudah sampai selesai di asesmen, maka nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana ini Bapak Ibu. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, baik. Oke, ya seperti ini Bapak Ibu. Contoh misalnya nih, punya teman saya ini kelas 7. Nah, identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang mau dikembangkan. Ini sarannya ini kalau udah lengkap ya Bapak Ibu. Kalau lengkapnya seperti ini. Tetapi ketika hari Sabtu saya minta teman-teman untuk unggah modul ajar, mereka belum lengkap seperti ini, nggak apa-apa. Ini kalau mau supervisi harus lengkap. Karena mau supervisi, maka dia melengkapi. Nah, Bapak Ibu, seperti ini. Misalnya, tujuan pembelajarannya dengan diferensiasi proses. Karena sebelumnya Pak Rizky ini sudah melakukan asesmen diagnostik. Ya. Nah, kemudian peserta didik mendeskripsikan perubahan konsep dan contohnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini. Nah, kegiatan pembelajarannya nih Bapak Ibu. Nah, ini asesmen diagnostik sudah dikerjakan sebelumnya melalui Google Form. Nah, nanti bentuk asesmennya apa ada di lampiran 1. Nah, kemudian lah ini Bapak Ibu. Setelah Pak Rizky melakukan asesmen diagnostik di pertemuan yang sebelumnya melalui GF, kemudian diperoleh ternyata ada 3 kelompok Bapak Ibu. Kelompok A, murid-murid yang masih kesulitan memahami, menyebutkan perubahan wujud zat, proses menyerap dan melepas kalor, dan contoh pada kehidupan sehari-hari. Kelompok B, murid-murid yang sebenarnya telah cukup memahami, menyebutkan sudah bisa, dan contohnya. Yang C, murid yang sudah memahami ya. Nah, kemudian guru membimbing proses pengolahan data di tiap kelompoknya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Diskusi kelas dimulai dari kelompok A, dari kelompok yang belum secara kesiapan belajar belum siap. Jadi nanti ketika dimulai dari kelompok belajar yang belum siap, maka nanti sedikit demi sedikit proses pembelajarannya akan sama. Pada akhirnya akan sama. Yang Bapak Ibu khawatirkan kan kalau ada 3 proses yang berbeda nanti khawatir di akhirnya menjadi tidak sama. Nah, ini ketika didiskusikan dimulai dari kelompok yang paling belum siap dulu. Nah, yang sudah siap dan sebagainya, sehingga nanti semua siswa akan mendapatkan pemahaman yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini asesmennya Bapak Ibu. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran dengan memberikan beberapa pertanyaan sebelumnya ya, yaitu melalui link Google Form.
Kemudian formatif ini juga dilakukan pemantauan sama proses untuk melihat perkembangan kognitif maupun profil Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu, di penguatan profil pelajar Pancasila, kita juga harus menguatkan lewat intrakurikuler. Tidak hanya pada proyek saja, tidak hanya pada tetapi pada intra, pada kokurikuler, pada ekstrakurikuler, pada budaya sekolah, kita juga diminta untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian asesmen sumatif. Nah, ini kalau perlu ada remedial, pengayaan masih dipersilahkan Bapak. Nah, ini ada refleksinya. Ini kalau lengkapnya begini Bapak Ibu. Nah, kita lihat tampilannya. Misalnya nih, LKPD untuk kelompok A misalnya. Mereka hanya diminta untuk mengisi aja perubahan wujudnya setelah mereka melakukan perubahan. Nah, kemudian LKPDB selain mereka melakukan perubahan wujud, mereka masih diminta untuk menyatakan mana yang menyerap kalor, mana yang melepas kalor. Nah, kemudian yang C, selain itu mereka juga diminta untuk memberikan contoh. Nah, Bapak Ibu kalau melihat modul ajar ini berarti ini termasuk menerapkan strategi diferensiasi apa Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu. Diferensiasi apa? Ini diferensiasi proses, Bu. Iya, betul. Proses. Ini merupakan diferensiasi proses. Seperti itu, nggih. Oke, baik. Nah, kemudian lah ini soal-soal asesmen diagnostiknya seperti ini Bapak Ibu, berupa isian-isian singkat ya. Kemudian asesmen sumatifnya seperti ini. Nah, ini juga merupakan asesmen yang untuk menguatkan soal-soal hot tadi yang ditanyakan oleh Pak Oka tadi ya Pak Oka ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini juga seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya. Tentu saja dengan pemahaman yang beragam Bapak Ibu, masih banyak yang perlu pendampingan dan sebagainya. Dan saya juga tidak langsung memaksa begitu ya. Artinya bertahap lah. Saya juga bertahap. Di semester pertama, ketika kami menjadi sekolah penggerak, saya fokus di proyek dulu. Ketika proyek teman-teman sudah paham semua tentang proyek, berjalan dengan lancar, baru di semester 2-nya saya mulai ke pembelajaran berdiferensiasi. Itu pun baru awal, kita sampai ke secara awal. Jadi ketika membentuk kelompok itu masih salah-salah, masih tidak menyampaikan di awal ke murid, tidak mengkomunikasikan, akhirnya diprotes sama muridnya dan sebagainya itu karena di awal-awal kita belajar dari pengalaman. Seperti itu Bapak Ibu. Nyata? Ada yang ingin disampaikan sebelum kita beralih ke proyek? Ini saya belum dengar suaranya Pak Kapsek ini, Pak Haryono, apa kabar ini? Ini ikut terus disambil-sambil rapat atau gimana ini kok nggak dengar suaranya ini? Sambil jalan-jalan kali ya. Oke, Pak Haryono Pak, kan? ya. Oke, baik. Gitu, Pak Haryono. Ini ada gurunya juga yang ikut, Pak, Bu. Jadi, gurunya juga ada yang ikut. Pak Haryono juga ikut, jadi sama-sama kelihatannya lagi sibuk juga di sekolah. Iya. Memang di antaranya kalau daring itu seperti itu ya Pak ya, kita jadi sambi-sambi begitu ya, nyambi gitu. Kadang daring mendua gitu, ada 2 kegiatan daring gitu. Itu kelemahan daring begitu Bapak Ibu. Beda kalau kita tatap muka kita nggak bisa nyambi, harus fokus. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah dirasa cukup untuk materi asesmennya? Kelihatannya sudah cukup membingungkan teman-teman. Oh, cukup membingungkan. Saya bahagia Bapak Ibu. Saya bahagia kalau Bapak Ibu bingung. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu bingung, berarti ada proses berpikir. Kalau Bapak Ibu nggak bingung, saya malah bertanya-tanya, kok nggak pada bingung sih? Emang langsung paham ya? Nggak yakin deh langsung paham. Saya aja belajar ini lama loh Bapak Ibu, pelatihan 10 hari. Bapak Ibu ini berapa jam? Gitu. Jadi wajar kalau Bapak Ibu bingung ya. Oke, enggak apa-apa. Selamat berbingung-bingung. Nanti kita sambil keep in touch ya Pak Oka ya. Monggo teman-teman jangan ragu kalau mau tanya sesuatu. Saya welcome. Saya malam-malam sama Pak Oka WA-an sampai jam berapa Oka tadi malam? Tadi malam setengah jam 11. 11. Sampai setengah 11. Masih WA-an. It's okay Bapak Ibu, monggo. Silahkan saja ya. Tetapi kalau misalnya WA lama belum dibalas,
jangan mutong Bapak Ibu ya, tunggu saja. Pasti saya balas walaupun kadang kelewat hari. Oke. Begitu Bapak Ibu, baik. Mari kita lanjutkan ke sesi kita yang ketiga Bapak Ibu. Tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Luar biasa ini. Ini sehari, nggak ada sehari, ini 3 topik terlampaui ini. Oke Bapak Ibu, jadi karena waktunya tinggal 30 menit, saya mungkin jadi nggak banyak main-main itu Bapak Ibu, padahal saya biasanya main-main dulu ini. Main-main di Menti. Oke Bapak Ibu, saya lewati aja ini. Nah Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang proyek yang selama ini? Yang sudah melaksanakan proyek? Berapa sekolah atau sudah semua? Di Banjar gimana Pak Oka? Apakah semua sekolah sudah merdeka berubah ataukah masih ada yang merdeka belajar? Di Banjar untuk pelaksanaan proyek semuanya berjalan, Bu. Semuanya sudah berarti berjalan. Baik yang merdeka belajar maupun yang merdeka berubah semuanya sudah melaksanakan proyek ya. Oke, keren kalau begitu. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan, berarti saya tidak usah masuk ke teori ya Bapak Ibu ya. Saya skip aja. Yang jelas gini Bapak Ibu. Nah, ini yang penting saya sampaikan bahwa dulu sebelum kurikulum merdeka kita ketika mengajar kita full di kegiatan intra. Jarang sekali kita menyentuh sisi co. Padahal kegiatan co-kurikuler itu sudah diamanatkan sejak KBK loh Bapak Ibu. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di tahun 2004 itu sudah ada co-kurikuler, tetapi karena biasa belum diwajibkan, maka kita ya tidak melaksanakan ya Bapak Ibu ya, jarang yang melaksanakan. Kalaupun ada mungkin tidak banyak. Nah sekarang di kurikulum merdeka ini sudah diwajibkan Bapak Ibu. Jadi yang namanya satu mata pelajaran itu terdiri atas intrakurikuler dan co-kurikuler. Di mana intrakurikulernya adalah seperti ketika biasa kita mengajar. Nah, tetapi di co-kurikulernya ini adalah lintas mapel Bapak Ibu. Nah, yang sering menjadi miss bagi teman-teman adalah bahwa dianggapnya co-kurikuler itu sama dengan tematik. Nah, paham ya? Maksudnya paham? Tematik itu seperti kalau misalnya katakan ada proyek katakan membuat alat pensil, tempat pensil dari barang-barang bekas. Nah, nanti karya tempat pensilnya itu akan dinilai oleh guru prakarya. Kemudian laporannya dalam bentuk bahasa Jawa akan dinilai oleh guru bahasa Jawa. Kemudian bentuk pensilnya itu yang berupa kubus ataupun balok ataupun apa namanya untuk diukur volumenya dan sebagainya itu dinilai oleh guru matematika. Nah, itu namanya tematik. Dan proyek profil pelajar Pancasila itu bukan tematik. Jadi bukan yang seperti itu. Nah, proyek profil pelajar Pancasila itu merupakan pembelajaran co-kurikuler yang betul-betul lintas mapel. Lintas mapel itu artinya sudah tidak ada kaitannya sama sekali dengan mapel, betul-betul lintas. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin. Nah, ini Bapak Ibu gambaran pelaksanaan P5 merupakan kegiatan co-kurikuler berbasis proyek. Jadi ada proyeknya. Dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil. Jadi P5 itu bukan digunakan untuk menguatkan CP. Gitu. Jadi dirancang untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil, bukan menguatkan CP ya. Kalau yang menguatkan CP itu berarti intra, di intrakurikuler. Nah, pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Nah, dirancang terpisah dari intrakurikuler Bapak Ibu, sehingga ada RPP-nya sendiri. Nah, RPP-nya project itu namanya modul project. Dan modul project itu disusun oleh
teman-teman fasilitator proyek. Jadi Bapak Ibu guru ketika mengajar mapel di dalam intrakurikuler, Bapak Ibu akan menjadi Bapak Ibu guru. Tetapi ketika Bapak Ibu menjadi pendamping kegiatan co-kurikuler, kegiatan P5, maka Bapak Ibu akan menjadi fasilitator proyek. Namanya fasilitator, bukan lagi Bapak Ibu guru, gitu ya. Nah, satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja atau pihak-pihak lain atau stakeholder yang lain untuk merancang dan menyelenggarakan P5. Seperti itu Bapak Ibu, gambaran utuhnya tentang P5. Dan saya berharap teman-teman di Banjarnegara sudah tidak ada miskonsepsi lagi tentang P5 ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu ini karena waktunya tidak banyak, maka saya langsung sharing saja ke apa yang sudah pernah saya lakukan di dalam P5 kami. Jadi Bapak Ibu ada 8 tema yang harus dipilih oleh satuan pendidikan Bapak Ibu. Dan khusus tema yang ke-8 ini hanya digunakan untuk SMK. Jadi kita diminta untuk memilih berapa tema Bapak Ibu? Kita memilih berapa Bapak Ibu? 3 sampai 4 tema ya. 3 sampai 4 tema dari ke-7 tema ini. Ya, seperti itu. Ada ini yang lain nanti bisa dibaca sendiri. Saya mau langsung sharing ke apa yang sudah kami lakukan. Jadi Bapak Ibu, proyek yang sudah kami lakukan di tahun pertama kami melaksanakan kurikulum Merdeka, itu yang pertama adalah proyek 1, kegiatannya adalah tahfidzul juz amma atau menghafal juz 30. Mungkin ini hal yang biasa bagi sekolah-sekolah, misalnya sekolah SMP IT, kemudian MTS, ataupun sekolah-sekolah berbasis keagamaan yang lain. Mungkin ini hal yang biasa. Tetapi bagi kami yang berada di sekolah negeri, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Tema ini kami ambil sebagai tema kearifan lokal, karena kebetulan di SMP 14 Pekalongan itu kami 100% siswa kami itu Muslim Bapak Ibu. Jadi ini tidak didesain, misalnya ketika PPDB, ayo yang non-muslim nggak boleh masuk, bukan, tidak didesain seperti itu, tetapi secara otomatis karena ini sistemnya zonasi. SMP 14 itu berada di zona sekitar penduduk yang notabene memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi dan beragama Muslim atau beragama Islam yang notabene Muslim, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kami perlu mengambil tema seperti itu karena dasarnya adalah analisis lingkungan belajar sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita saksikan videonya. Belum nampak ya Bapak Ibu ya videonya ya? Sebentar. Belum Bu.
Sudah tampak Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Sudah terlihat Bapak Ibu? Masih belum kelihatan. Masih belum. 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 Baru file. Kok ini sudah muter ya? Bentar. Sebentar saya buka di sini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Suaranya terdengar? Belum masuk. Suaranya belum terdengar. terdengar. Oke, di mana ini suaranya ya? Sudah Bu, udah kedengar ya. Suara videonya sudah terdengar Bapak Ibu? Belum. Oh, belum ya. Dari mana nih setting suaranya? Coba. Ibu Rempong. MGMP kali bening 1. Wendahe bodewek. Sudah? Oh gitu, baik. Sudah terdengar? Kecil tapi
Nah, seperti itu Bapak Ibu, kira-kira pelaksanaan proyek yang pertama kami yaitu proyek untuk Tahfidzul Juz Amma ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu fasilitator proyek itu adalah 7 orang guru, di mana 7 guru tersebut akan mendampingi anak-anak untuk melaksanakan hafalan Juz 30. Gitu ya Bapak Ibu, jadi mereka setoran sebagaimana yang Bapak Ibu. Nah kebetulan itu kami kemarin masih dalam suasana pandemi ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak belajar kan tidak dalam 1 minggu tidak full. Jadi anak kelas 7 kan berangkat seminggu 3 kali, kelas seminggu, kelas 7 seminggu 2 kali, kelas 8 2 kali, kelas 9 2 kali. Nah itu mereka ketika tidak jatahnya berangkat untuk belajar, itu mereka datang ke sekolah untuk melaksanakan setoran Juz 30. Seperti itu Bapak Ibu. Hasilnya alhamdulillah Bapak Ibu bahwa dari 200 sekian anak itu alhamdulillah ada 22 yang sudah berhasil khatam Juz 30 atau berhasil untuk hafal Juz 30, dan ketika kami melaksanakan gelar karya itu mereka menyampaikan perform di depan para tamu, Bapak Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu tamu undangan yang lain, mereka perform 22 anak tersebut. Yang lainnya sampai saat ini masih ongoing proses, kemudian dilanjutkan oleh teman-teman di guru BTQ. Karena kami punya juga program BTQ, baca tulis Quran setiap harinya jam 0, jam 6.30 sampai pukul 7:10. Itu Bapak Ibu untuk proyek kami yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu, proyek kami yang kedua itu adalah proyek pencegahan perundungan. Namanya kegiatannya cegah perundungan dengan karya, stop perundungan dengan karya. Ini, nah videonya Bapak Ibu. Karena ini materi yang baru, maka kami melibatkan anak-anak agen perubahan Bapak Ibu. Jadi kami punya agen perubahan, anak-anak yang punya kemampuan untuk bisa mempengaruhi teman-temannya untuk mengajak ke perubahan yang lebih baik, gitu. Kegiatannya diawali dengan olahraga di pagi hari, kegiatan di kelas. Presentasi. Ini ketika kami mendapatkan kunjungan dari beberapa sekolah untuk melihat langsung bagaimana proyek dilaksanakan. Nah, ini hasil karyanya Bapak Ibu. Jadi ada anak-anak tiap kelas itu punya antologi. Jadi ada karya puisi, karya cerpen, dan semuanya itu temanya anti perundungan. Itu Bapak Ibu proyek kami yang kedua, proyek pencegahan perundungan, yaitu dengan bangunlah jiwa dan raga. Dan hasilnya Bapak Ibu tiap kelas punya antologi yang sampai saat ini sedang dalam proses IADN. Alhamdulillah sudah jadi 3 buku, yang 4 buku segera menyusul. Dan ini sangat diapresiasi Bapak Ibu, karena ternyata anak-anak kita itu juga mereka bisa loh berkarya, mereka bisa membuat cerpen, bisa membuat puisi,
bisa bahkan ada juga menghasilkan film pendek seperti itu Bapak Ibu. Nah semuanya tema-temanya itu adalah tema anti perundungan. Nah ini merupakan salah satu dari keberhasilan kurikulum Merdeka dengan proyeknya, bahwa dengan proyek ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu mengusung proyek penguatan Merdeka Pancasila dengan tema anti perundungan. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa perundungan itu marak sekali, sampai saat ini kita masih terus mengupayakan untuk mengkampanyekan anti perundungan, terutama cyberbullying ya Bapak Ibu ya kalau sekarang. Nah itu Bapak Ibu proyek kami yang kedua. Nah dan berikutnya ini proyek kami yang ketiga adalah tentang pembuatan pupuk organik cair Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu proyek kami yang ketiga, yaitu proyek pembuatan pupuk organik cair. Dan ini juga kami, proyek-proyek ini kami sampaikan di dalam proses gelar karya Bapak Ibu. Ini dari proyek yang pertama, Tahfidul Juz Amma, kemudian yang proyek kedua, Bangunlah Jiwa dan Raga, kegiatannya cegah perundungan dengan karya, dan yang ketiga adalah pembuatan pupuk organik cair. Nah, ini semua kami laksanakan dalam bentuk gelar karya, Bapak Ibu. Sebentar, gelar karya. Nah, ini gelar karya. Jadi ketika tadi 22 anak yang berhasil hafal Juz 30, itu mereka perform di hadapan Bapak Ibu tamu, kepala dinas, ada komite, ada wali murid, ada kami mengundang dari sekolah-sekolah lain, semua sekolah di Kota Pekalongan kami undang, ada juga siswa yang kami undang perwakilan. Ini bahkan Bapak Kepala Dinas sendiri berkenan untuk menguji membaca satu ayat, kemudian anak-anak menyambung ayatnya, dan itu terserah ayatnya apa yang milih Pak Kepala Dinas sendiri atau Pak Kepala Komite sendiri, Ketua Komite juga menguji gitu ya. Alhamdulillah ketika diuji anak-anak berhasil lolos semua, artinya mereka betul-betul memang hafal gitu ya. Nah kemudian ketika ini untuk proyek yang kedua, anak-anak berhasil membuat antologi, tiap kelasnya punya buku karya tentang program anti perundungan, karya puisi, cerpen, kemudian opini gitu ya. Itu juga kami bukukan lah. Bukunya ini sedang dalam proses KBN, 3 buku sudah jadi kelas 7 APC, yang lain sedang menyusul. Kemudian ini kita sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, wah mereka bangga sekali bisa punya karya, bisa disampaikan ke Bapak Kepala Dinas gitu. Nah ini untuk yang produk untuk POC. Nah, selain kami mengadakan gelar karya di sekolah, yaitu di akhir tahun pelajaran,
kami juga ada gelar karya sekolah penggerak di Kota Pekalongan. Karena supaya teman-teman yang bukan sekolah penggerak itu bisa tahu apa saja kegiatan sekolah penggerak, dan nantinya di kurikulum Merdeka yang akan datang mereka juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek seperti ini. Ya. Seperti itu Bapak Ibu yang sudah kami laksanakan di sekolah kami, dan saat ini kami untuk kelas 7 masih dengan tema yang sama, tetapi yang kelas 8 ada perbedaan tema, sehingga tahun ini kami menerapkan 6 tema proyek. Untuk yang kelas 8 itu kami memasukkan ada tema keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu memahami keberagaman, karena kebetulan 100% siswa kami Muslim, sehingga mereka juga perlu dikenalkan oleh etnis-etnis yang lain, perlu dikenalkan juga karena kita yang beragama lain dan sebagainya. Kemudian ada lagi program kewirausahaan, tetapi untuk program kewirausahaan yang kelas 8 ini mereka tidak akan menjual produk, tapi mereka akan belajar bagaimana untuk memasarkan produk gitu ya, atau online begitu ya. Nah, itu juga difasilitasi oleh narasumber, yaitu alumni sendiri yang merupakan pengusaha batik, dan mereka juga sudah sukses untuk jualan online sendiri. Nah, kemudian proyek yang ketiga untuk kelas 8 itu adalah empon-empon Bapak Ibu atau apotek hidup. Nah, kami juga kebetulan tetangga kami itu adalah pusat saintifikasi jamu, sehingga kami manfaatkan, kami komunikasikan, kami kerjasama dengan PSPJ, anak-anak nanti akan belajar untuk paling tidak minimal pertama adalah menanam dulu, kemudian setelah menanam mereka akan merawat, setelah itu mereka akan membuat jamu ya, karena kita tahu bahwa generasi muda sekarang ini banyak yang nggak kenal dengan jamu. Seperti itu Bapak Ibu yang sudah kami lakukan di kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, karena mohon maaf ini karena waktunya kita cukup singkat sehingga saya skip ya Bapak Ibu. Nanti PPT saya atur ke Pak Oka nanti supaya bisa ada YouTube-nya, kalau mau menyaksikan secara utuh nanti bisa. Monggo. Wah, sudah ada yang resen ini. Mbak Yu Prihatin. Gimana ini Pak Oka? Dipersilakan ya. Monggo. Moderatornya Pak Oka. Oke, silakan. Silakan Bu Prihatin. Monggo Bu Prihatin dari Wonosobo ini Pak Oka. MGMPI Pak Wonosobo. Mari Bu Pri. Oh, belum on, mungkin masih disambi-sambi. Monggo yang lain Bapak Ibu. Oke. Monggo Bu Pri. Bu Pri sudah on. Dipersilakan Bu Pri untuk menyampaikan idenya Bu Pri. Monggo. Mungkin sinyalnya nggih Bapak Ibu nggih. Baik, monggo Bu Ari dulu. Monggo Bu Ari. Terima kasih Bu. Bagi saya masih banyak yang belum saya pahami, khususnya untuk P5. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau P5 itu kan ada panen raya gitu, apakah panen raya itu dilakukan setiap semester tema, atau satu di akhir semester, atau di akhir tahun? Karena kalau tempat saya kebetulan SMP 1 atap kelas 7-nya hanya 21 orang. Kalau panen rayanya setiap akhir tema kayaknya kurang ramai kan. Terima kasih Bu. Oke, baik. Langsung saya jawab ya Pak Oka ya. Baik, Bu Ari, untuk gelar karya atau panen karya ataupun apapun istilahnya, ya, mau disebut panen raya, panen karya, gelar karya, itu monggo. Kalau mau dilaksanakan setiap satu proyek mau digelar karyakan, dipersilahkan. Kalau misalnya mau dijadikan 1-3 proyek sebagaimana di sekolah kami, itu juga dipersilahkan. Karena di Kota Pekalongan, sekolah penggerak angkatan pertama kan ada 2 Bapak Ibu, SMP 12 dan 14. Yang SMP 2, yang 12, itu setiap kali proyek selesai mereka gelar karya. Jadi mereka 3 kali gelar karya. Tetapi di SMP 14, kami gelar karya 1 kali di akhir. Jadi sekalian perform proyek 1, proyek 2, proyek 3 gitu kita rayakan bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo diperbolehkan. Boleh semuanya. Yang nggak boleh kalau nggak gelar karya.
Terima kasih. Oke, karena gelar karya itu untuk apresiasi, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh murid-murid dan fasilitator ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat betapa anak-anak itu bangga gitu dengan mereka. Justru kalau saya boleh katakan bahwa mungkin apa yang mereka ingat itu daripada pembelajarannya itu malah lebih ingat ketika mereka melaksanakan proyeknya. Menurut saya ini hasil dari saya refleksi dengan anak-anak itu mereka sangat berkesan ketika melaksanakan pembelajaran seperti itu. Monggo Bu Prihatin selanjutnya. Bu Pri. Oh iya, belum on ini. Monggo yang lain Bapak Ibu. Iya Bu, saya sendiri dari sekolah yang sama kecilnya dengan Bu Ari, karena gurunya hanya 10, sehingga memang kami hanya bisa melibatkan 4 orang guru. Kalau enggak lebih dari itu ya jelas sekolah kami tidak akan jalan. Apakah boleh seperti itu Bu? Boleh Pak, boleh sekali. Pelaksanaan proyek itu monggo diatur. Kalau sekolahnya Pak Oka berarti berapa kelas? Kelasnya ada 5, kelas 7-nya ada 2 kelas. Kelas 7-nya 2 kelas kan. Berarti kan dari 4 orang guru itu kan akan mendampingi 2 kelas tersebut kan. Nggih, monggo diatur bagaimana. Hanya saja kalau di tempat kami sharing praktek baik yang sudah kami lakukan bahwa saya membagi teman-teman guru karena kebetulan banyak ya Bapak Ibu ya. Kelas kami ada 21, berarti kelas 7-nya ada 7, kelas 8-nya 7, kelas 9-nya 7. Nah, ada 7 kelas, di kelas 7 guru kami 22. Waktu itu, tahun kemarin yang ngajar kelas 7 ada 22 orang, sehingga saya bagi 3. 22 orang itu saya bagi 3 kan dapat 877 nggih. Nah, dari situ satu kelompok menangani tentang proyek 1. Satu kelompok proyek 2, satu kelompok proyek 3. Begitu cara kami melaksanakan di tahun kemarin. Dan tahun ini masih sama. Tetapi kalau tahun ini, karena tahun ini itu kami yang melaksanakan kurikulum merdeka itu kelas 7 dan kelas 8, maka kami melibatkan semua guru, termasuk guru kelas 9 juga kami libatkan. Karena bagaimanapun guru kelas 9 juga harus belajar tentang proyek supaya nanti ketika mereka tahun depan mulai mengajar, mereka tidak lagi belajar hal yang baru. Sehingga tahun ini semua guru terlibat. Baik guru kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9 terlibat di dalam penanganan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Seperti itu. Nah, masalah teknis seperti itu Bapak Ibu, jadi dari kementerian tidak ada panduan resmi. Monggo dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan kemampuan sekolah, termasuk proyeknya Bapak Ibu. Jadi jangan beranggapan kalau proyek ini merupakan sesuatu yang wah, sesuatu yang besar gitu, jangan. Proyeknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sesuai dengan identifikasi kebutuhan sekolah, termasuk identifikasi kesiapan Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu gurunya sudah siap belum gitu ya. Itu juga termasuk menjadi bagian dari analisis kita ketika melaksanakan proyek. Sebetulnya di PPT saya lengkap dari mulai awal merencanakan, tetapi karena waktunya nggak banyak ya, saya nggak bisa banyak matur. Nanti bisa dibaca sendiri, diikuti ketika mau melaksanakan proyek. Gitu Pak Oka dan Bapak Ibu semuanya. Monggo ada lagi? Silakan Bapak dan Ibu, kalau sudah dirasa cukup, tadi cukup bingung ya, ini juga sama. Memang kita prosesnya adalah dari awal untuk tatap muka langsung, kemudian ini daring, nanti kita akan kunjungi SMP Negeri 14 sehingga lebih gamblang lagi. Ibaratnya puzzle Bu, kita akan lengkap lagi kalau ketemu langsung dengan barangnya atau bentuknya seperti apa gitu. Ini masih baik. Tadi dulu masih abstrak, sudah mulai ada wujudnya. Ketika di SMP 14 akan lebih jelas lagi karena kita bertemu langsung gitu. Nah. Kami tunggu Bapak Ibu semuanya, monggo. Kami palangomator dari awal Bapak Ibu bahwa sekolah penggerak itu bukan sekolah unggulan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan punya bayangan kalau sekolah kami nanti fasilitasnya lengkap, sarananya lengkap gitu ya. Bukan, karena sekolah penggerak itu ya sekolah yang kepala sekolahnya mau menggerakkan guru-gurunya, mau menggerakkan murid-muridnya untuk menuju transformasi pendidikan. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, nanti kami tunggu, termasuk di sini kan ada modul project ya Bapak Ibu. Modul project itu RPP-nya project. Nah, jadi ketika teman-teman mau melaksanakan project, ini yang menarik ini Bapak Ibu. Bahwa biasanya tuh Bapak Ibu guru kalau mengajar, kadang-kadang kan ada yang belum buat RPP tapi ngajar. Dia mboten ngaku mboten. Ada yang nggak buat RPP tapi ngajar, ya kan? Tetapi teman-teman guru yang nggih, matur nuwun Pak Didi. Sudah jujur ya, berintegritas berarti. Nah, teman-teman guru ketika mau melaksanakan proyek, ini ajaibnya Bapak Ibu, modul proyeknya jadi duluan sebelum proyeknya dilaksanakan. Jadi sebetulnya kan bisa ketika kita mau ngajar, modul ajarnya harus jadi duluan sebelum ngajar gitu. Nah, buktinya apa? Ketika melaksanakan proyek itu teman-teman begitu membuat modul proyek itu begitu semangatnya gitu ya. Karena apa? Sesuatu yang baru dan itu secara kolaborasi Bapak Ibu. Ini yang paling keren yang menurut saya dari sisi kurikulum Merdeka yang paling keren itu saya bisa menemukan bagaimana guru-guru berkolaborasi membentuk proyek, melaksanakan proyek, merencanakan proyek itu keren sekali Bapak Ibu. Belum pernah saya lihat sebelumnya. Guru mapel apapun, mereka ketika menjadi satu tim proyek kan mereka lintas mapel. Ketika mereka menggarap proyek pencegahan perundungan, mau dia dari guru bahasa Indonesia, mau dari guru BK, mau dari guru matematika, semua kolaborasi. Dan ternyata guru-guru fasilitator proyek itu ya juga mereka bisa menghasilkan karya Bapak Ibu. Itu kan yang saya sangat bahagia sekali gitu melihat ternyata teman-teman saya keren, luar biasa ini, anak-anaknya juga keren gitu. Artinya apa? Kurikulum Merdeka itu bisa dilaksanakan di semua jenjang sekolah. Mau yang sekolah pinggiran seperti saya, sekolah saya pinggiran loh Bapak Ibu, depan halaman sekolah itu sudah Kabupaten Pekalongan. Sebelah selatan sekolah saya itu sudah Kabupaten Batang. Jadi saya sekolah kota Pekalongan di ujung selatan, pinggiran ya. Dimanapun bisa dilakukan Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka mau di sekolah Satap, mau di sekolah yang sudah keren seperti sekolahnya Bu Novi, Bu Hartini, atau sekolahnya Bapak Ibu yang kemarin sudah di sekolah-sekolah yang sudah mapan, maupun di sekolah-sekolah yang belum mapan, semuanya bisa Bapak Ibu. Karena kurikulum Merdeka itu sesuai dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan kebutuhan murid. Kan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau di-sharingkan? Monggo Bu Prihatin dari tadi angkat tangan nggak pegel nih Bu. Tampaknya disambi atau sinyalnya hilang ini. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah mulai ada pencerahan? Atau barangkali boleh saya tayangkan modul proyeknya ya, salah satu modul proyek. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu contoh modul project. Nah, misalnya nih. Project 2 Bapak Ibu. Karena pada tahun pertama kemarin Bapak Ibu, kami itu belum ada panduan yang lengkap seperti sekarang Bapak Ibu. Sehingga menyebut saja kami kemarin keliru-keliru. Project gitu ya. Kalau sekarang kan sudah tahu, oh di panduan namanya project. Ya udah selanjutnya kita sebut project. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini modul proyeknya bab 1 informasi umum. Ini harusnya pakai angka ini ya, apa namanya? Angka Romawi ya. Nah, ini salah cetak. Nah, kemudian isinya tujuan, informasi umum, identitas penulis modul. Kemudian ada sarana prasarana, target peserta didik menghasilkan sebuah produk. Awalnya kami merencanakan majalah Bapak Ibu. Tetapi karena tampaknya majalah itu butuh pengorganisasian yang lebih kompleks, akhirnya kita turunkan jadi buku antologi begitu ya. Tetapi tahun ini sekarang kita targetkan majalah, tahun ini majalah. Nah, relevansi tema dan topik untuk proyek, tema bangunlah jiwa dan raga, topiknya stop perundungan ya, fokusnya kita pada pengembangan anti perundungan yang menyentuh sisi literasi dan numerasi. Seperti itu.
Bapak Ibu. Jadi ini komponen bab 2-nya, komponen inti, ada deskripsi singkat proyek. Bahwa proyek ini seperti apa, itu dideskripsikan secara singkat. Ini memang kami laksanakan karena pada awalnya kami sudah melaksanakan program pencegahan perundungan yang namanya program RUT Indonesia Bapak Ibu. Nah, dari program RUT itu kami punya 30 agen perubahan. Nah, 30 agen perubahan ini kemudian kami kembangkan mereka menjadi tutor sebaya di dalam proyek P5 itu, gitu seperti itu. Nah, ini dimensi subelemen. Jadi temanya bangunan jiwa dan raga, topiknya stop perundungan dengan karya. Dimensinya yang pertama beriman bersama berdoa dan berakhlak mulia. Subelemennya adalah merawat diri secara fisik, mental dan spiritual, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian dimensi yang kedua gotong royong, subelemennya kerjasama, komunikasi, tanggap terhadap lingkungan sosial. Dimensi 3 yang ingin kita kuatkan dari proyek ini adalah kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, ini berupa hasil karya program pencegahan perundungan tadi, ada karya puisi, karya cerpen, opini, poster, film pendek, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu perkembangan subelemen antar fase. Ini kita kembangkan dari elemen, subelemen. Lah ini Bapak Ibu penilaiannya belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk masing-masing dimensi ya, sampai pada berapa. Nah, kemudian tahapan proyeknya Bapak Ibu, kita mengenali menggunakan sekuen atau langkah-langkah dalam pelaksanaan proyek, yaitu menggunakan sekuen tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, dan tahap refleksi. Nah, untuk tahap pengenalan berarti ada 4 pertemuan. Tahap kontekstualisasi ada 4 pertemuan, tahap aksi ada 1 pertemuan, tahap refleksi ada 2 pertemuan. Sehingga ada 11 pertemuan Bapak Ibu, 12-nya gelar karya. Gitu. Nah, ini aktivitasnya Bapak Ibu. Aktivitas 1 sudah semuanya dijelaskan di sini, termasuk semua sarana dan prasarana. Aktivitas 2 semuanya dijelaskan di sini. Nah, ini semua adalah disusun oleh teman-teman fasilitator proyek 2 Bapak Ibu. Keren sekali, saya sangat gembira melihat ternyata teman-teman itu luar biasa. Mereka bisa membuat sebuah rancangan kegiatan yang sangat luar biasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini lengkap sampai pada asesmennya. Nanti saya share Bapak Ibu. Nah, ini asesmennya. Ada asesmen diagnostik, kita di awal mengetahui bagaimana persepsi awal peserta didik kita tentang perundungan, seperti apa. Kemudian nanti setelah mengikuti proyek 2 ini, selama 12 kali pertemuan, mereka juga akan kita tes lagi bagaimana persepsi mereka tentang perundungan setelah mengikuti proyek. Ya. Kemudian ada asesmen formatif, ini ada instrumennya, semuanya lengkap Bapak Ibu. Oke, seperti itu yang sudah kami lakukan di kegiatan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan tambah bingung ya. Oke, jangan khawatir Bapak Ibu, lakukan apa yang Bapak Ibu bisa. Jadi misal masih belum paham, tidak apa-apa. Sepahamnya Bapak Ibu sampai di mana, jangan takut untuk mencoba. Karena tidak ada yang salah. Kurikulum Merdeka ini masih bertumbuh Bapak Ibu. Segala sesuatunya masih mungkin ada perubahan-perubahan, juga kita akan mengikutinya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Nurul yang sudah memberikan pencerahan kepada kita mengenai pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMP Negeri 14 Kota Pekalongan. Kami tentu sangat terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul. Dari beberapa isian di refleksi saya ini sudah masuk, walaupun belum diminta. Di sini banyak yang menyatakan senang sekali dengan kegiatan hari ini, ada yang terinspirasi, senang walaupun bingung, ada juga. Terus kemudian
lumayan mending ada bayangan tentang pembelajaran KM gitu. Nah, jadi kami pada awalnya semua SMP di Kabupaten Banjarnegara itu diinstruksikan melaksanakan IHT tentang kurikulum merdeka. Kemudian sebelumnya juga sudah ada pelatihan untuk fasilitator kembali ke sekolah untuk melaksanakan IHT. Nah, dari situ saya membagikan semacam survei kepada anggota MGMP apakah masih diperlukan MGMP menyelenggarakan. Ternyata semua menyatakan sepakat perlulah MGMP mengadakan, sehingga kami adakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari guru itu. Ternyata kebutuhannya ada di titik P5 dan di asesmen. Namun demikian kami tidak akan langsung ke asesmen karena pembelajarannya saja tidak diketahui gitu. Iya, Jadi, betul. dari pembelajaran, kemudian asesmen dan juga P5. Itu titik-titik yang mungkin Bapak Ibu guru IPA mengalami kebingungan yang luar biasa gitu. Nah, kemudian memang yang kami rasakan karena dari kementerian itu hanya menyediakan PMM sebenarnya untuk kurikulum merdeka. Namun demikian, saya pribadi kalau mengerjakan PMM itu ya daya serapnya kurang, Bu. Harus ada tatap muka. Nah, maka dari itu kami jadikan dasar untuk mengadakan kegiatan ini. Nah, insya Allah tanggal 1 Oktober kami akan hadir di SMP Negeri 14 untuk ketemu langsung dengan Ibu dan juga rekan-rekan guru IPA dan guru yang lain untuk sharing langsung. Mungkin Bapak Ibu yang termasuk tipe yang harus belajar secara sosial memang harus ketemu langsung, bertemu muka gitu. Nah, ini juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang mungkin tipe-tipe pembelajarannya yang sesuai dengan Bapak Ibu guru gitu. Nah, ini waktunya sudah jam 12.16, kita maju 16 menit, tapi tadi ada break, jadi saya kira waktunya sangat tepat dan cukup, Ibu. Kemudian, itu tadi, Pak Oka, Bu Preh mana tadi? Tampaknya sudah kelihatan tadi. Oh, Bu sudah, monggo. Monggo Bu Preh. Kita akhiri. Iya, monggo Bu Preh, silakan. Ya, terima kasih, mohon dimaafkan yang tadi lagi ada kepentingan. Terima kasih. Nah, ini mau tanya ini. Itu kalau UNG proyek itu kan ada 7 tema ya. Itu 7 tema itu untuk kelas 7, 8, 9 atau kita bebas. Jadi misalnya tema 1, 2, 3 di kelas 7, terus nanti di kelas 8 1, 2, 3 lagi, itu boleh nggak? Oke, ya itu saja Bu Pri. Iya. Oke, baik. Wah, ini saya terobati kangennya ini sudah dengar suaranya Bu Pri, dengar suaranya Bu Hartini, Bu Novi kayaknya yang belum ini ya. Ini habis ini Bu Novi nih closing statement. Pak Har belum kelihatan nih, Pak Andi tadi sudah. Ya, Bapak Ibu yang lain monggo loh, kalau ini nanti jadi seperti reuninya saya dan teman-teman nih difasilitasi oleh Pak Oka ini. Ya, baik Bu Pri dan Bapak Ibu semuanya. Untuk pelaksanaan proyek memang kita diminta untuk 1 tahun itu 3 sampai 4 tema. Jadi ya saran saya 3 saja ya. Oke, 3. Jadi kelas 7 3 tema, kelas 8 juga 3 tema. Kalau sudah punya 2 kelas. Kalau Bapak Ibu kan mungkin baru punya 1 kelas ya, kelas 7-nya saja. Oke, berarti dimulai dari kelas 7-nya dulu. Nah, kalau di tempat kami memang sekarang sudah ada 6 tema. Yaitu kelas 7 3 tema, kelas 8 juga 3 tema. Dengan topik atau kegiatan yang berbeda. Ya, tidak ada yang sama gitu dengan kegiatan yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Ngoten Bu Pre. Bu Novi ini ayo. Harus keluar suaranya. Bu Pri, ada lagi yang mau disampaikan dari Wonosobo, Bapak Ibu. Bu Prihatin, MGMP IPA Wonosobo. Okay. Jadi boleh kan kalau misalnya temanya jangan 2, 3 gitu ya? Boleh, memang kita 3 sampai 4 tema. Tapi saran saya 3 dulu saja. 3 tema. Okay. Kalau misalnya yang di kelas 8, misalnya kan kelas 7 udah ngambil tema 1, 2, 3 misalnya. Yeah. Kemudian kelas 8
ambil itu lagi atau ganti tema? Ganti tema. Kan Ganti misal tema. Ibu, kalau di tempat saya, tahun yang lalu kan kelas 7 sudah ambil 3 tema tuh. 3 tema yang pertama tahfidzul juz amma, kearifan lokal, tahfidzul juz amma. Yang kedua bangunlah jiwa dan raga, kegiatannya program pencegahan perundungan. Yang ketiga gaya hidup berkelanjutan, kegiatannya pembuatan pupuk organik cair. Nah, ketika di kelas mereka sudah melaksanakan kegiatan 3 tema ini, di kelas 8-nya mereka akan mengadakan proyek lagi tetapi dengan tema yang berbeda, dengan kegiatan yang berbeda dengan kelas 7. Nah, ketika anak kelas 7 ini sudah naik kelas 8, ada muncul kelas 7 baru, maka kelas 7 baru di tempat kami, ini kami berikan tema yang sama dengan kelas 7 yang kemarin. Itu. Nah, kelas 8-nya ada tema baru lagi. Tetapi untuk yang kelas 7 sekarang, kalau kemarin kita membuat POC, pupuk organik cair, yang ini kita membuat kompos, bedanya di situ. Tapi tahfidzul juz ammanya tetap, program pencegahan perundungannya juga tetap, terus ditambah 1 pembuatan kompos gitu. Untuk yang kelas 7. Nah, kelas 8-nya kami ada program kewirausahaan, kemudian ada juga Bhinneka Tunggal Ika, dan ada 1 lagi yaitu empon-empon atau apotek hidup. Setelah ini. Yeah. Kalau untuk yang 3 tema yang kelas 7 tuh ya, 3 tema itu kalau di tempatnya Bu Nurul 3 tema itu maju bareng atau 1 tema selesai ganti tema kedua gitu dalam 1 tahun gimana? Kalau kemarin kami melaksanakannya secara blok Bapak Ibu. Tahun kemarin kami melaksanakan secara blok, jadi tema itu bergantian. Kecuali tema yang tahfidzul juz amma. Karena tahfidzul juz amma kita mulainya awal tapi rampungnya terakhir. Karena kan harus mengawal anak untuk setoran surat-surat Quran itu toh. Seperti itu. Bergantian Bu. Tapi kalau tahun ini kami memakai tema blok. Kami tahun ini gunakan sistem blok Bapak Ibu, di mana hari Senin itu proyek 1, hari Rabu proyek 2, hari Jumat proyek 3. Seperti itu tahun ini. Tahun ini kita menggunakan sistem blok, sistem non blok maaf. Tahun kemarin kita gunakan sistem blok. Sistem blok itu, jadi saya tidak mengurangi pembelajaran Bapak Ibu. IPA ya tetap ngajar 5 jam, bahasa Inggris tetap ngajar 4 jam, matematika juga tetap 5 jam. Tapi di jangka waktu tertentu mereka melaksanakan proyek. Jadi mereka tidak mengajar mapel, tapi mereka menjadi fasilitator proyek. Itu yang tahun kemarin. Yang tahun ini saya mengurangi jam Bapak Ibu. IPA saya kurangi 1 jam dan sebagainya. Lah jam-jam itu saya kumpulkan, saya jadikan proyek. Di hari Senin ada 4 jam pelajaran, di hari Rabu ada 4 CP, di hari Jumat juga ada 4 CP. Yaitu proyek 1 hari Senin, proyek 2 hari Rabu, proyek 3 hari Jumat. Untuk tahun ini. Gitu. Jadi berbeda dengan tahun yang kemarin. Nah, itu memang pelaksanaannya monggo Bapak Ibu sesuai dengan buku panduan ada di dalam PPT saya. Bapak Ibu boleh melaksanakan secara blok atau non blok. Boleh di akhir pekan, boleh di setiap hari, misalnya kalau di tempat saya kan jam 1, 2, 3 pelajaran, kemudian 4, 5, 6, 7, 8 mengerjakan proyek. Untuk hari Senin sama hari Rabu. Itu kalau hari Jumat pelajarannya hanya jam 1, 2. Setelah itu melaksanakan proyek. Kalau berdasarkan dari pengalamannya Bu Nurul, itu menggunakan sistem blok dengan non blok itu nyaman yang mana? Atau mungkin siswanya itu seneng yang mana gitu? Kalau dari sisi kenyamanannya sama, karena berbeda itu situasinya Bapak Ibu. Pada tahun kemarin, karena masih pandemi, sehingga anak bertemu dengan Bapak Ibu guru di kelas itu kan tidak lama. Bertemu tatap muka ya, lainnya kan bertemu di e-learning. Nah, oleh karena itu, saya tidak mengurangi jam supaya apa? Mereka bisa intens. Nah, sehingga proyek kita laksanakan secara blok. Nah, tetapi di tahun ini, di mana tahun ini itu sudah PTM, anak-anak sudah intens ketemu Bapak Ibu guru, dan teman-teman juga sudah siap untuk membuat modul proyek, maka kita laksanakan secara non-blok. Karena apa? Teman-teman sudah paham caranya bikin modul proyek. Kalau tahun kemarin, teman-teman belum paham itu Bapak Ibu. Sampai pertengahan mid semester baru jadi modul proyek yang akan dimainkan. Karena saya mengatakan,
Kalau mau project mau jalan, maka modulnya harus jadi dulu. Karena apa? Modul itu akan jadi pegangan gitu. Jadi kalau jangan sambil jalan, saya nggak mau gitu. Modulnya harus jadi dulu, baru projectnya jalan. Nah, tahun kemarin karena segala sesuatunya baru semuanya, teman-teman juga masih memahami tentang filosofi kurikulum merdeka, akhirnya project itu jadi, modul project jadi baru setelah mid semester. Nah, baru setelah mid semester kita adakan kegiatan secara blok. Mereka 2 pekan tidak belajar manual tetapi melaksanakan project. Dan itu sangat mungkin karena waktu itu anak belajar di sekolah tidak lama. Nah, kalau sekarang mau dibikin blok, anak dari jam 7 sampai setengah 2, itu kita kehabisan tema kalau kita mau bahas tentang project terus gitu. Nah, sehingga yang tahun ini kami laksanakan secara blok gitu. Nah, semuanya masing-masing punya plus minus. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Seperti itu. Seperti itu. Bu Pres sudah cukup atau ada lagi? Cukup, baik. Monggo saya berikan ke Pak Oka kembali. Bapak Ibu, seperti itu nggih. Monggo Pak Oka. Terima kasih Bu. Untuk refleksi, biar Bu Novi bisa bersuara, silahkan menyampaikan refleksi. Terima kasih. Oke. Saya matikan kameranya nggih Bu Nurul. Oh iya. Dari tadi kan sudah melihat tampang saya. Oke, terima kasih atas waktunya dan Masya Allah ya, luar biasa sekali. Walaupun saya sambil-sambil tapi di belakang tadi memang di awal saya mengikuti Zoom ini di pikiran saya itu pengen sekali menjelaskan secara pengen mendengar, mendengar penjelasan Bu Nurul secara gamblang tentang P5 terutama, dan alhamdulillah terima kasih sekali tadi di akhir-akhir P5 saya bisa mendengarkan langsung dari Bu Nurul dan menurut saya berpikirnya senang sekali ya kalau saya jadi gurunya Bu Nurul itu. Saya jadi kepala sekolahnya Bu Nurul gitu. Betapa dibimbing ya, kemudian kayaknya kalau kita melaksanakan itu jadi ada panduannya gitu. Yang jelas terima kasih sekali atas ilmu yang diberikan oleh Bu Nurul, dan kita sangat berharap besok ketika berkunjung di tempatnya Bu Nurul kita betul-betul bisa melihat secara langsung, dan itu merupakan hal yang akan sangat kita nantikan. Itu saja sih Bu Nurul, terima kasih ilmunya dan mohon maaf kalau belum bisa berkontribusi banyak. Terima kasih sekali. Oke, Bu Novi, terima kasih Bu Novi. Ini di penghujung acara ada Pak Haryono. Mungkin Pak Haryo akan menutup acara kita. Monggo Pak Haryono. Bapak Kepala Sekolah ini luar biasa, ini baru muncul ini, bisa-bisa ya Pak. Masih mute Pak, belum keluar suaranya. Ini suaranya tidak keluar. Iya, masih mute mungkin lupa. Sudah dibuka, tapi mic-nya tidak bisa menangkap suara. Oh, iya. Ya, berarti nanti Pak Haryono di SMP 14 saja penyampaiannya. Ditunda. Jangan sekarang, karena sudah jam 12.28, Pak. Oke, Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Pak Uka, saya boleh Pak Uka, saya boleh closing statement dulu Pak Uka ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya untuk hari ini. Tadi saya buka dengan pantun ya Pak Uka ya. Boleh saya tutup dengan pantun juga ya Pak Uka. Baik. Burung cendrawasih, burung nuri, burung zara, burung elang Jawa. Kok nggak bilang cakep sih?
Iya, iya. Terima kasih Cakep. untuk hari ini. Sudah belajar bersama kurikulum Merdeka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ini nggak ada foto bersama ya Pak Oka ya? Foto bersama dong. Ayo on cam, on cam. Monggo.